Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini adalah tugas 2.3.A.5.2. Unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Saya Habibah Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Berikut ini adalah percakapan coaching antara saya dengan Koji. Saya Habibah Maulidani sebagai coach dan Bu Nurlaili Rahmawati sebagai Koji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bibah. Iya, Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bu Lilin dengan kesempatan kali ini ya Bu Lilin, nggih. Iya, saya juga senang sekali berjumpa lagi dengan Bu Bibah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Lilin? Alhamdulillah, Bu, baik. Gimana kalau Bu Bibah kabarnya? Iya, Alhamdulillah sehat, semangat dan selalu bahagia. Oke, Bu Lilin, mengefisiensi waktu saja nggih terkait dengan pertemuan Ya. kita hari ini. Langsung saja eh, kita ke pembahasan kita. Di sini omong-omong Bu Lilin bertemu dengan saya hari ini dengan tujuan apa Bu? Mungkin Bu Lilin Eh, ada permasalahan yang ingin diceritakan. Soalnya iya, kelihatannya Bu. Bu Lilin agak gelisah nggih, Bu. Iya, Bu. Jadi begini Bu Bibah, kebetulan saya ini kan pindah dari sekolah lama ke sekolah yang baru. Iya. Nah, saya itu apa diberikan atau diberi tanggung jawab untuk mengampu kelas 7 SMPLB anak tunarungu. Nah, sedangkan saya itu dari basicnya, spesialisnya waktu dulu itu saya pegangnya tunanetra, Bu. Otomatis saya kesulitan dalam menghadapi anak tunarungu. Ada salah satu di kelas saya itu ada anak tunarungu yang dengan mengalami dua jenis hambatan atau hambatan ganda, tunarungu dan juga autis hipo. Tapi Bu, ketika saya memberikan pembelajaran, anak itu tuh tidak fokus dengan saya. Dia lebih asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Bahkan orang tua pun pada saat saya mengajar, itu dia berada di dalam kelas, menunggui anaknya. Ketika saya lerai, itu anak itu memukul saya, Bu. Kan saya minta anak itu untuk memasukkan HP-nya. Nanti boleh HP-an ketika dia jam istirahat. Nah, dengan hal itu orang tua itu juga tidak menyadari akan apa ya Bu ya, akan kondisi anak itu. Malah ketika saya dipukul itu hanya tidak boleh seperti itu, bilang gitu aja. Tidak memberikan reaksi yang apa ya, kayak apa memarahi anak atau apa enggak, dia lebih membiarkan lah. Memang kondisi anak saya seperti ini, jadi saya harus memaklumi anaknya. Tapi kan kita kalau mengajar ditunggu itu kan kayak apa ya Bu ya, merasa tidak leluasa. Terus juga anak itu tiap kali saya ingatkan nggak boleh main HP, tapi tetap Bu. Jadi saya itu sampai bingung Iya. gimana caranya supaya anak ini nggak main HP pada saat pembelajaran, bisa fokus pada Oke. pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu Biba. Oh, iya. Oke, Bu Lilin, complicated sekali nggih permasalahan yang dihadapi Bu Lilin di kelas terkait dengan kondisi Iya anak Bu. yang seperti itu. Terus di sini pada pertemuan kali ini mungkin apa tujuan Bu Lilin yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini, Bu Lilin? Iya, jadi tujuan saya pada pertemuan hari ini saya itu ingin apa ya Bu ya, menemukan solusi yang terbaik, bisa tercerahkan dengan adanya kegiatan kita hari ini. Seperti itu Bu Biba. Oh ya ya oke Bu Lilin. Terus dari tujuan yang ingin dicapai Bu Lilin tersebut, mungkin apa ada rencana terkait yang dilakukan Bu Lilin?
Iya, Bu. Saya sudah mempunyai sebuah rencana untuk menangani permasalahan saya, yaitu saya yang pertama melakukan pendekatan terhadap anak, Bu. Terutama itu. Lalu kedua, saya juga akan melakukan pendekatan kepada orang tua. Supaya apa? Supaya beliaunya tidak selalu mengintili anaknya. Maksudnya dalam hal mendampingi anak terus di kelas. Kan saya juga tidak bisa leluasa untuk pendekatan ke anaknya, Bu. Dia lebih nyaman dengan orang tua dan tidak bisa nyaman dengan saya. Sehingga dia mencari pelampiasan untuk bermain HP itu loh, Bu. Seperti itu. Oke, berarti eh, apakah rencana itu sudah benar-benar matang, Bu Lilin? Iya, sudah, Bu. Oke, berarti untuk rencana yang dilakukan Bu Lilin terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, untuk kesempatan yang dimiliki Bu Lilin saat ini seperti apa, Bu? Jadi kesempatan saya saat ini itu ya alhamdulillah saya mulai melakukan pendekatan lah Bu. Mulai ada Oke, ruang atau waktu untuk pendekatan bersama murid saya. Eh, saya bisa memberikan apa bimbingan, saya bisa memberikan apa em, kayak perlakuan atau pelayanan kepada murid saya, gimana dia caranya bisa fokus ke saya, biar ndak HP-an terus, seperti itu, Bu. oke. Luar biasa sekali Bu Lilin. Dari skala 1 sampai 5, gitu. Eh, Terus dari skala tersebut, di mana pencapaian tujuan dari Bu Lilin? Kalau dari skala 1 sampai 5 untuk pencapaian tujuan saya saat ini yaitu di posisi nomor skala 3, Bu. Oke, skala 3 gitu. Gitu. Terus dari situ, apa ada kekuatan yang dimiliki oleh Bu Lilin terkait dengan mencapai tujuan tersebut? Iya, ada, Bu. Jadi saya mempunyai kekuatan yaitu saya lebih apa melakukan pendekatan kepada eh, siswa saya supaya saya bisa mencapai goalsnya, Bu. Biar anak itu lebih fokus pada saat pembelajaran dan tidak memainkan gadget saat pembelajaran serta memberikan apa ya Bu ya pengertian kepada orang tua supaya tidak ikut andil dalam saat proses belajar mengajar supaya juga saya juga lebih leluasa dalam menangani melayani si anak ini Bu seperti itu. Mungkin ada hambatan, apa hambatan yang mungkin bisa menghalangi Bu Lilin dalam meraih tujuan tersebut dari Ya. perencanaan sebelumnya? Tentu ada, Bu. Pada saat kita pendekatan dengan orang tua, terkadang orang tua itu sulit untuk menerima apa yang telah kita sampaikan. Dengan banyak alasan terkait anaknya kurang mandiri, harus didampingi, harus harus dekat dengan anaknya supaya anaknya tidak dibully dengan temannya. Itu banyak sekali, Bu, hambatan-hambatan yang saya alami. Namun saya tetap Bu, memberikan pengertian, banyak-banyak memberikan pengertian kepada beliau bahwasanya tidak ada anak-anak yang membuli putranya. Saya juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk putranya, supaya putranya bisa fokus pada pembelajaran saya, dan saya juga memberikan pengertian kepada orang tua agar tidak memberikan handphone berlebih kepada anaknya. Seperti itu, Bu. Oke, dari eh, pemaparan Bu Lilin terkait dengan hambatan tadi, jika hambatan tersebut dihadapi oleh Bu Lilin, gitu, Bu. Terus, apakah dari Bu Lilin sendiri memiliki apa nggih sebuah solusi atau opsi yang bisa digunakan oleh Bu Lilin? Seperti Iya, apa? jadi solusinya itu ya itu tadi, Bu. Saya melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga kepada anaknya, serta memberikan layanan yang terbaik untuk anak tersebut, membimbing anak tersebut supaya tidak apa belajar tidak dengan bermain HP pada saat pembelajaran, dan juga orang tua juga tidak mendampingi saat di dalam kelas dan proses belajar mengajar itu, Bu.
Oke, luar biasa sekali Bu atas solusi yang diambil terkait dengan hambatan yang apa nggih dimiliki oleh Bu Lilin. Mungkin ada opsi lain Bu terkait dengan penyelesaian hambatan tersebut. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan ibu kepala sekolah untuk memberikan sosialisasi, tidak hanya kepada wali murid yang telah saya ampu tersebut, tapi kepada semua wali murid saja, agar saat proses belajar mengajar, anak ini ditinggal di dalam kelas dan tidak ditunggu, Ibu. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti Bu Lilin bermaksud untuk mengadakan parenting dengan orang tua, begitu nggih Bu? Iya, iya betul, Bu. Kerjasama dengan kepala sekolah di sekolahnya Bu Lilin begitu. Masya Iya, Allah, luar betul. biasa sekali Bu Lilin terkait dengan apa nggih solusi yang akan diambil oleh Bu Lilin terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bu Lilin saat ini. Terus untuk selanjutnya nggih Bu, terkait dengan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Lilin. Em, apa rencana yang utama dari Bu Lilin untuk mencapai hal tersebut agar permasalahan tersebut itu bisa terselesaikan dengan apa memaksimalkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Apa Iya. rencana Bu Lilin? Jadi rencana saya yang pertama yaitu saya akan membuat sebuah pendekatan kepada peserta didik saya Ya, dan melakukan tidak membawa gadget saat sekolah kecuali kita butuhkan untuk media pembelajaran. Yang kedua, saya juga akan melakukan sosialisasi atau parenting bersama ibu kepala sekolah kepada orang tua agar para wali murid tidak menunggu anaknya di dalam kelas dan membiarkan anaknya itu bebas belajar di dalam kelas tanpa didampingi orang tua. Agar saya beserta guru-guru lain, Bu Bibah, bisa ya. memaksimalkan pembelajaran dan leluasa dalam mengajar peserta didik kita. Seperti itu. Oh iya, Masya Allah luar biasa sekali rencana yang dilakukan Bu Lilin. Mungkin ada rencana lain lagi Bu terkait dengan rencana yang dilakukan Bu Lilin tersebut. Ya, selain itu saya juga untuk mengurangi permasalahan pada gadgetnya, saya akan membuat sebuah pembelajaran itu yang menyenangkan, Bu. Jadi tidak fokus di dalam kelas saja. Akan saya coba melakukan pembelajaran itu lebih sering di luar kelas, supaya anak itu tidak bosen kalau dia di dalam kelas terus, otomatis dia bosen, akhirnya muncullah HP, HP, dan HP. Tapi kalau kita fokuskan dia aktif di luar, mengeksplor dunia luar lingkungan sekolah, mungkin dia lupa akan HP itu, Bu. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dari rencana tersebut, rencana demi rencana yang diambil oleh Bu Lilin terkait dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Bu Lilin. Apa ada strategi yang digunakan oleh Bu Lilin terkait dengan tujuan yang ingin direncanakan tersebut? Ya, jadi strategi yang saya lakukan yaitu satu, melakukan pendekatan pada anak. Yang kedua, melakukan pendekatan pada orang tua atau wali murid. Yang ketiga, saya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi atau parenting kepada wali murid. Seperti itu, Bu. Oh iya, berarti strateginya apa sudah matang Bu Lilin terkait Iya. dengan rencana aksi tersebut? Oke. Oke, mungkin dari Bu Lilin sendiri, apakah sudah ada gambaran terkait dengan ukuran keberhasilan yang didapat oleh Bu Lilin terkait dengan tujuan yang telah dibuat oleh Bu Lilin? Iya, menurut gambaran saya dengan apa yang saya rencanakan untuk keberhasilan tujuan saya kira insya Allah berhasil ya Bu ya, karena kita benar-benar totalitas untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada baik orang tua maupun kepada anak tersebut, seperti itu Bu. Oke, terkait dengan apa? eh, Gambaran yang dilakukan oleh Bu Lilin untuk mengukur keberhasilan dari tujuan yang didapat tersebut.
Mungkin ada upaya yang dilakukan Bu Lilin dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya sebuah gangguan tersebut. Bagaimana Bu Lilin? Iya, jadi untuk mencegah sebuah gangguan atau kemungkinan terburuk ya Bu ya. Iya. Mungkin saya lebih apa ya Bu ya, lebih fokus lah untuk menangani permasalahan anak didik saya ini dengan cara saya lebih memperhatikan yang berlebih, memperhatikan secara lebih apa maunya anak tersebut, bagaimana untuk mengalihkan perhatian dari HP-nya tersebut, dan juga saya lebih intens untuk melakukan apa sesi seperti curhat lah Bu untuk bimbingan, lebih tepatnya bimbingan dengan orang tua seperti itu. Masya Allah luar biasa sekali apa yang ingin direncanakan Bu Lilin terkait dengan pemberian solusi dari masalah tersebut. Iya Eh, Bu. untuk selanjutnya Bu Lilin terkait dengan komitmen. Nah, apa komitmen dari Bu Lilin untuk membuat rencana aksi tersebut? Apa komitmen Iya. dari Bu Lilin? Jadi komitmen saya untuk membuat sebuah rencana aksi yang telah mau saya buat, itu saya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk anak atau murid saya itu dengan cara saya memberikan pembelajaran yang tepat dan mengalihkan perhatian anak tersebut pada HP atau gadget tersebut. Yang kedua, saya berkomitmen untuk terus memberikan parenting kepada orang tua anak tersebut sehingga beliau bisa meninggalkan anak di dalam kelas dan juga tidak terlalu memanjakan anak tersebut sehingga anak tersebut bisa mandiri tanpa bergantung kepada orang tuanya. Seperti itu, Bu. Oke, terkait dengan komitmen yang telah dibuat oleh Bu Lilin, saya senang Bu atas komitmen yang dibuat oleh Bu Lilin tersebut. Terus dari komitmen tersebut, bagaimana tindak lanjut Bu Lilin terkait dengan kegiatan kita setelah pertemuan ini? Ya, jadi tindak lanjutnya saya akan memprogramkan eh, pada saat entah itu 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 minggu, saya akan mengadakan pertemuan wali murid untuk satu kelas saya. Saya akan memberikan parenting kepada wali murid. Yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa saya, dan memberikan pembelajaran yang menurut dia tidak membosankan sehingga satu dari beberapa murid saya itu tidak bermain HP pada saat proses belajar mengajar dan ikut aktif dalam pembelajaran saya, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali, Bu. Tindak lanjut yang dibuat oleh Bu Lilin. Terkait dengan eh, tanggung jawab, gitu. Iya, Apakah Bu Lilin sudah berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Bu Lilin buat? iya, Bu. Saya berani bertanggung jawab dengan apa yang komitmen yang sudah saya buat itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu Lilin. Eh, nggih, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lilin terkait dengan kegiatan coaching kita hari ini. Saya ingin untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa bertemu dengan Bu Lilin terkait dengan tindak lanjut dari permasalahan yang telah dilakukan oleh Bu Lilin terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Begitu Bu Lilin. Iya, Bu, Terima bisa. kasih ya Bu Lilin atas Sama-sama, Bu. nggih, atas kesempatannya pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang disampaikan lagi Bu Lilin? Mungkin cukup, Bu Biba. Oke, kita akhiri nggih Bu Lilin pertemuan Oke. kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin terkait dengan sesi coaching pada siang hari ini telah selesai dengan refleksi diri terkait dengan latihan coaching pada siang hari ini. Eh, Alhamdulillah
eh, dalam sesi latihan coaching pada hari ini sudah berjalan dengan baik terkait dengan penerapan alur tirta yang sudah saya terapkan, kemudian apa terkait dengan kehadiran present penuh terkait dengan kegiatan coaching pada siang hari ini. Saya berusaha menghadirkan diri saya secara penuh, pikiran saya, hati saya, kemudian dari sini saya bisa mendengarkan aktif, berusaha lebih banyak lagi mendengarkan dan lebih sedikit untuk berbicara. Dalam kesempatan kali ini, yang akan saya perbaiki atau saya tingkatkan, saya akan memilih bahasa untuk kosakata bahasa yang lebih baik lagi terkait dengan kesiapan kondisi situasi yang ada di sekitar saya terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot dengan membuat buku catatan khusus terkait dengan hal yang saya perbaiki. Kemudian pada kondisi present atau kehadiran penuh, mungkin saya akan membuat catatan perencanaan atau tanda pengingat bagaimana untuk tanggal atau waktu pelaksanaan dari kegiatan tersebut, kemudian berusaha untuk reminder dan sadar diri untuk tidak terpancing dalam memberikan solusi dari Koci. Kemudian saya berusaha memegang kendali atas percakapan agar lebih fokus lagi dan tidak melebar kemana-mana. Begitu. Yang saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan saya dan akan meningkatkan hal tersebut untuk menjadi lebih baik lagi adalah saya akan meminta feedback dan merefleksikan diri saya dari Koci tentang saya terkait dengan pengalaman melakukan percakapan coaching dengan saya. Kemudian saya akan berusaha belajar lagi dan mengambil banyak referensi entah itu dari sumber bacaan ataupun dari sumber media yang lain. Mungkin dari saya tentang refleksi diri terkait dengan kegiatan kali ini, mungkin ada umpan balik dari Bu Lilin sebagai coach. Iya, jadi umpan balik saya merasa lega, Bu. Nyaman karena saya berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang telah saya hadapi. Nah, saya juga merasa dapat ilmu baru karena coach hadir sepenuhnya dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang membuat saya berdaya untuk menggali kompetensi diri dan menemukan bakat yang dapat dikembangkan dalam menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, pengalaman berharga ini menjadi inspirasi jika suatu saat saya punya kesempatan menjadi seorang coach. Seperti itu, Bu Biba. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Kami akhiri apabila ada kesalahan dari tindak atau tutur kata saya dan Koci selaku Bu Lilin yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.